Salam, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Valentina Nanggo, NPM 1940 10 20 40, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Lokal A1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial Excel bagi para pemula yang ingin belajar mengenai Excel. Ya, jadi sebelum kita memulai program dalam Excel, itu sebaiknya kita mengetahui dulu fitur-fitur yang ada dalam Excel. Yang pertama, yang di sini, ini namanya judul, title, book 1 Microsoft Excel. Terus di sini ada Excel, Save, di sini juga ada icon Android. Nah, kemudian di sini file. Ini file-filenya teman-teman. Normalnya itu filenya cuma sampai view. Kemudian yang di bawah ini itu namanya ribbon. Ini yang akan membantu kita dalam melakukan kegiatan di Excel. Misalnya ini untuk penebalan, ada huruf, ukuran huruf, dan banyak lagi ya teman-teman. Ini ribbon ini semua untuk membantu kita dalam membuat kerja kita di Excel. Iya, jadi di sini teman-teman kita mulai dengan file ya, ribbon file. Di sini ada new, open, save as, print, dan banyak lagi. Di sini kita memilih new. Nah, kemudian di sini ada beberapa template untuk kita melakukan itu. Kerja kita ada beberapa template di sini. Kemudian kita memilih ini ya, blank workbook. Kita klik ini. Nah, terus di sini sudah muncul lembar baru. Di sini juga berubah menjadi book 2 Microsoft Excel. Tadi kan di sini tulisannya book 1 Microsoft Excel. Karena kita sudah memilih new, makanya dia berubah menjadi book 2. Di file juga itu banyak sekali yang bisa digunakan, yaitu new, open, save as. Misalnya di save itu untuk menyimpan suatu dokumen. Nah, kita simpan di dokumen. Kemudian di sini ini untuk kita menuliskan nama file apa di sini. Kemudian yang ini itu untuk memilih jenis Excel-nya. Nah, kemudian di sini klik nama filenya. Saya menyimpan dengan nama saya sendiri ya. File Valentina. Kemudian save. Nah, jadi di sini berubah ya teman-teman. Yang tadinya book 2 sudah berubah menjadi file Valentina Microsoft Excel. Selanjutnya di file juga itu ada yang namanya save as. Save as ini gunaannya untuk mengganti nama file yang sama tetapi namanya berbeda. Nah, misalnya gini. Ini kan sudah file Valentina nih. Kita bisa menggantinya dengan nama lain, tapi
filenya tetap file yang sama. Nah, misalnya kita sudah mengganti nama ini, kemudian kita save. Kemudian di file juga kemudian ini ada open. Di open ini itu untuk membuka file. Nah, ini file yang ada di karena laptop saya habis di reset ulang, makanya filenya semua hilang. Jadi kalau misalnya laptop yang sudah mempunyai file, itu kita buka ini, open, kita klik open, maka akan muncul file-file yang akan dibuka di sini. Kemudian ada juga icon close. Icon close ini untuk mengeluarkan kita dari Excel ini. Kita bisa mengklik di sini, bisa juga kita langsung klik di sini, close ya teman-teman. Kemudian ada juga file info. Di info ini ada yang namanya Project Workbook. Nah, di sini itu kita bisa menyimpan, mencari sesuatu, kemudian kita menyimpan dengan password seperti password tanggal lahir kita atau yang intinya password yang ingin kita gunakan. Kita juga bisa membuka di ini ya, import workbook version browser view option. Kemudian print ini untuk mencetak. Save and share ini kita bisa membagikan ke orang lain atau ke HP atau ke apapun itu, ke flash disk, ya kita bisa membagikannya ya teman-teman. Kemudian di sini ada option. Di option ini ada general. Di sini kita bisa menentukan ukuran tulisan. Ini ukuran normalnya itu 11 ya teman-teman. Terus default view for new sheets itu kita memilih normal view. Kemudian include this many sheet itu kita bisa memilih berapa yang kita mau. Misalnya 3 or 5 or 10 gitu. Kemudian di sini ada formula. Ini untuk menentukan semuanya. Itu misalnya ada kendala di formula, maka kita akan merubahnya di sini. Ada proofing. Ini sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Kemudian ada save juga. Di save ini sudah ditentukan dari sananya teman-teman. Default local file itu location itu ini. Kemudian untuk server draft locationnya tetap ini ya teman-teman, tidak bisa diganti lagi. Ini memang sudah dari pembuatannya memang sudah kayak gini ya teman-teman, jadi kita tidak bisa merubahnya. Kemudian di sini juga ada language. Language itu ada 2 bahasa yang kita gunakan di sini, itu ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Sesuai dengan daerah kita, saya menggunakan bahasa Indonesia, tutorialnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada adventure. Di sini ada banyak ya teman-teman, ini akan dijelaskan satu-satu. Tapi saya akan menjelaskannya di video yang berikutnya. Terus ada custom ribbon. Ini custom ribbon ini
semua ada di sini. Di developer juga ada, tapi kalau misalnya tidak ada di developer di file yang tertera di Excel, itu kita menceklisnya teman-teman, karena di laptop saya tidak ada, maka saya akan tetap menceklis di sini. Oke. Kemudian kita masuk di Quick Excel toolbar. Ini ada Save, Undo, Redo. Itu semua yang ada di sini ya teman-teman. Yang ini semuanya ada di sini. Kemudian kita di add-ins. Bentar ya teman-teman, ini masih loading. Di add-ins ini untuk para Excel yang sudah mahir tentang Excel, itu mereka akan mengatur program di sini ya di add-ins, karena ini sangat membantu mempercepat kerja mereka. Itu di file opsi ya teman-teman, di opsi. Kemudian kita masuk di home. Di home itu ada paste, cut, copy, formula painter. Misalnya di sini kita mengklik A. Terus di sini tebal ya teman-teman. Kemudian misalnya kita mau ke sini. Di sini B. Nah, di sini huruf B-nya itu tidak tebal. Jadi kita tidak perlu menekan icon bold lagi. Kita cukup mengklik ini. Kemudian format painter. Nah, jadi dia sudah tebal ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik tombol ini, bold, tapi kita hanya mengklik tombol format painter. Maka huruf B yang tadinya tidak tebal akan menjadi tebal. Kemudian di home juga itu ada icon untuk jenis huruf, ada ukuran huruf, ada renggangan, besar kecilnya renggangan, kemudian ada icon B ini bold atau tebal, kemudian ini icon garis miring, kemudian ini icon garis bawah atau underline. Kemudian di sini juga ada button border. Di sini itu kalau kita ingin membuat kolom atau kotak tabel gitu, di sini ada button border, misalnya button border. Maka klik button border ini garis atas, garis bawah. Saya kembali lagi. Kemudian di sini ada fill color. Ini itu untuk mewarnai suatu file, mewarnai tabel.
Misalnya gini, kita akan mewarnai dengan warna oke. Misalnya kita ingin mengganti warnanya juga bisa. Ini ada semua warnanya di sini ya, teman-teman. Tergantung kita mau memilih warna apa. Kemudian di sini ada font color. Ini untuk warna pada penulisan. Misalnya di sini ada ABC. Nah, kita memilih warna merah tadi kan, teman-teman. Kita bisa juga menggantikan dengan warna lainnya, warna hitam, warna apapun itu, warna yang kita suka. Kemudian di sini di icon alignment itu ada perataan atas bawah dan juga kiri kanan. Misalnya di sini B, saya memberi contoh sedikit ya teman-teman. Di sini ini masih rata bawah ya teman-teman. Jika kita ingin memindahkan ini ikonnya, kita bisa memilih ini di tengah, kemudian ini di atas. Nah, kita juga bisa merubahnya ke samping kiri, samping kanan maupun tengah. Misalnya ini. Ini samping kiri, kemudian tengah, kemudian rata kanan. Oke. Kemudian di elemen juga itu ada ini orientation. Misalnya kita mengklik di sini tugas. Ini rata itu ya teman-teman. Loh. Ya, di sini kita bisa memilih angel ini, itu dia miring ke huruf T-nya dia miring ke kiri serong. Kemudian kita bisa mengganti ke angel clockwise, itu akan berubah, akan pindah arah dia. Kemudian kita bisa vertikal juga. Ini tinggal kita menyesuaikan aja ya teman-teman. Nah, tugas. Kemudian ini rotate up. Ada juga format alignment, rotate down. Kemudian di sini ada juga icon decrease indent. Misalnya di sini kita mengklik nama buah lah. Nama buah. Di sini kita jika kita ingin memindahnya huruf ini ke tengah, kita tidak perlu menekan spase banyak kali. Jadi kita tinggal menekan ini. Tab 1 dia akan berpindah 1 langkah. Tab 2 dia akan berpindah 2 langkah. Oke. Di alignment juga itu ada yang namanya wrap text. Ini gunanya untuk misalnya ini misalnya dia kelewat ya teman-teman, jadi kita
hanya perlu mengklik wrap text. Nah, dia akan berpindah ke bawah. Kemudian di sini nama buah yang ada, astaga, yang ada di Kalimantan. Kita tinggal klik enter aja ya teman-teman, maka dia akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian di numbering itu ada general. Ini khusus untuk ini, dia mengabaikan angka itu beda ya teman-teman. Kemudian ada angka, ini khusus untuk angka. Kemudian currency itu untuk keuangan dolar or apapun itu. Kemudian accounting itu tidak jauh beda sama garansi. Kemudian ada short date, ini untuk date dalam waktu yang singkat atau waktu pendek, waktu dekat. Kemudian long date itu untuk waktu yang panjang. Kemudian timer, ada present, ada fraction, dan scientific. Kemudian kita bisa menggunakan ini ya teman-teman. Ini ada rupiah, dolar, dan sebagainya, euro. Kemudian misalnya ini 2.500.000. Misalnya kita mengklik ini ke rupiah, maka di sini akan muncul rupiahnya ya teman-teman. Misalnya persen juga gitu, persen. Kemudian ini untuk menghilangkan nolnya, kemudian di sini ada stylus. Stylus ini ada condition formatting, format as table, cell stylus. Kalau di condition ini untuk mewarnai semuanya, ada yang lebih besar, lebih kecil, di antara. Ada banyak lagi fitur-fiturnya yang kita akan menjelaskannya melalui video berikutnya. Di sini ada tahap format as table. Itu gunanya untuk mewarnai suatu tabel. Misalnya kita malas untuk membuat tabel satu persatu, malas mewarnai, maka kita cukup mengklik ke tabel. Contohnya ini ya, home tabel. Misalnya kita memilih nih, kemudian oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi ini juga sangat mempermudahkan kita dalam menggunakan Excel. Nah, kemudian di sini ada cell style. Di sini kita tinggal memilih yang mana kita inginkan sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada banyak pilihannya, teman-teman. Kemudian kita ke ribbon cells. Di ribbon cells itu ada yang namanya insert, delete, dan format. Selanjutnya di sini di insert ini ada yang namanya insert cell, insert sheet row, insert sheet columns, dan insert sheet.
Di sini ini insert cell ini untuk memisahkan antara jarak B dan A. Kemudian kalau jika kita insert sheet, maka sheet di sini akan bertambah menjadi sheet 2. Kemudian di delete itu sama saja ya teman-teman, cuman yang tadinya kita menempatkan delete sheet di insert sheet, maka kita akan mendelete-nya bisa. Jika kita tidak menginginkan sheet tersebut, kita bisa mendelete-nya. Ini auto sum. Kemudian di sini ada save field, clear. Field ini kita bisa memilih ini misalnya. Jadi misalnya kita mengklik angka 1 atau apapun di sini, kita bisa membuatnya. Kita bisa mengklik ini, maka dia akan memenuhi kolom ini. Kemudian clear itu kita bisa menghapusnya misalnya angka yang ada dalam kolom ini maupun komentar atau apapun itu. Kemudian di sini ada sort and filter. Ini juga sangat penting dalam icon ini. Kemudian di sini ada fin and ada go to special, itu untuk menentukan formatnya. Ada formula, go to, data, validation, select object, select span. Jadi semua ini sangat berguna, sangat membantu kita saat mengerjakan Excel. Kemudian kita beralih ke insert. Di sini ada proof table. Nah, ini untuk membuat tabel. Kemudian di sini ada picture, ada online picture, ada snap, smart art, screenshot. Di insert ini ada menu tables, ilustrasi, apps, chart, reports, fireplace, filter, link. Itu ya teman-teman. Kemudian swipe ini icon untuk bangun ruang. Kemudian smart art ini ada beberapa icon juga, ini sangat penting. Kemudian kita lanjut ke jadi di menu insert ini itu untuk menambahkan atau menempelkan sesuatu yang ingin ditempelkan. Ada charts ini untuk grafik. Maaf ya, ini juga untuk grafiknya seperti filter. Text box ini jika kita ingin menempelkan suatu teks. Jadi intinya menu insert itu menu yang fungsinya untuk menempelkan file atau foto grafik yang kita inginkan. Selanjutnya kita ke menu pack layout. Di pack layout ini ada themes, pack setup, scroll to fit, sheet option, dan arrange. Jadi di sini itu kita intinya di sini ini untuk ukuran suatu margin. Ada margin, orientation, size. Margin ini untuk ukuran kertas. Orientation itu kita memilih ada dua pilihan, ada portrait atau landscape. Kemudian size ini ukuran huruf, ada 4, A3, terserah kita mau memilih yang mana. Kemudian di sini ada print area. Print area ini misalnya kita mau ngeprint cuman ini doang. Jadi kita
blok, kemudian kita memilih print area, lalu kita set print area.